Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Hijau bumiku, biru langitku, geografi, I love you. Nah, perkenalkan, nama saya Bunda Lolo Rizky Elvanisa. Sekarang saya akan membawakan materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu karakteristik bioma di dunia. Nah, jadi bioma itu adalah wilayah yang memiliki sifat geografis di iklim yang sama, seperti komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, virus, dan sering juga disebut sebagai ekosistem. Ciri-ciri bioma adalah yang pertama, terbentuk unsur interaksi lingkungan, meliputi air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup dalam satu daerah yang sama. Nah, yang kedua, merupakan komunitas campuran sebagai penanda daerah tersebut terbentuk sebuah vegetasi utama yang mendominasi. Nah, yang ketiga, komunitasnya stabil, kecuali di dalam satu wilayah tersebut terdapat sebuah kejadian yang dapat mengganggu kestabilan komunitas seperti bencana alam. Nah, yang keempat, dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Yang kelima, penamaan bioma biasanya sering dikaitkan kepada jenis vegetasi di dalam wilayah itu sendiri. Yang pertama adalah bioma tundra. Bioma tundra ciri-cirinya adalah hampir seluruh wilayahnya tertutup oleh es. Nah, yang kedua, musim dingin yang panjang dan gelap sepanjang tahun. Yang ketiga, umur dari tumbuhan relatif singkat, 1 minggu sampai 4 bulan. Nah, selanjutnya jenis vegetasinya adalah mulai dari lumut, rumput teki, dan semak-semak pendek. Jenis bioma yang kedua adalah bioma taiga atau lebih dikenal dengan bioma hutan jarum. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah musim dingin panjang dan musim panas yang lebih pendek. Yang kedua, selama musim dingin, air tanah berubah menjadi es dan dapat mencapai kedalaman 2 meter. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup cukup sedikit, biasanya adalah pohon-pohon konifer atau pohon yang berdaun jarum. Nah, yang ketiga adalah bioma gurun. Bioma gurun, ciri-cirinya yang pertama, curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Yang kedua, kecepatan penguapan air lebih cepat dari presipitasi atau curah hujan yang turun. Nah, yang ketiga, kelembapannya sangat rendah. Yang keempat, tanah sangat tandus karena tidak mampu menyerap air. Selanjutnya ada bioma padang rumput. Ciri-cirinya yang pertama memiliki tanah pasir yang tandus karena tidak mengandung air. Yang kedua, memiliki deflasi yang tinggi. Yang ketiga, memiliki suhu udara hingga 45 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat pada malam hari. Selanjutnya ada bioma sabana. Ciri-cirinya, wilayah bioma sabana memiliki suhu yang panas sepanjang tahun. Lalu, memiliki curah hujan sekitar 90 sampai 150 mm per tahun. Lalu, hujan yang terjadi secara musiman. Nah, selanjutnya hutan hujan tropis. Di hutan hujan tropis, ciri-cirinya adalah yang pertama, curah hujan minimal 60 mm per bulan. Jadi ingat ya, 60 mm per bulan artinya hutan hujan tropis hampir memiliki curah hujan di setiap bulannya. Yang kedua, curah hujan dan sinar matahari itu stabil sepanjang tahun. Maka, hutan hujan tropis ini cenderung hijau sepanjang tahun karena tercukupi air dan sinar mataharinya. Yang ketiga, berada pada wilayah tropis di sekitar garis khatulistiwa dari mulai 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, selanjutnya ada bioma hutan gugur. Ciri-cirinya, pohon yang tumbuh rata-rata tinggi tapi bentuk daunnya tidak lebar. Nah, selanjutnya tanahnya cukup subur karena pada saat daun berguguran, daun tersebut akan menjadi pupuk
yang mengalami pembusukan sehingga berguna untuk menambah zat organik di dalam tanah di hutan gugur. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.